Lifestyle adalah diksi yang umum kita dengar dalam kehidupan kita dan asumsi kita langsung mengarah kepada sebuah cara dan strategi untuk mengantarkan kita kepada kesehatan dan keselamatan tubuh. Ya, benar. Namun kita tidak pernah menyadari bahwa apa yang kita klaim sebagai sebuah ibadah dalam kehidupan sebagai seorang muslim itu juga adalah bagian dari lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat, jumpa lagi dengan saya yang telah 8 tahun dengan lifestyle low carbo sugar free. Pada lifestylemu kali ini saya ingin berbagi bagaimana lifestyle dan Islam. Saya ingin mencoba mengurai bagaimana Islam membangun sebuah gaya hidup untuk mengantarkan kepada kesehatan dan keselamatan tubuh. So, tonton video ini hingga akhir. Makan dan minum adalah aktivitas rutin yang umum kita lakukan dalam keseharian. Upaya untuk mensuplai energi bagi kinerja tubuh kita dalam tugas-tugas kita. Namun, banyak di antara kita tidak memahami akan fungsi dari makan dan minum. Menganggap makan dan minum adalah sebuah aktivitas normal biasa. Dalam prakteknya, makan dan minum yang dilakukan oleh kita sehari-hari bukannya mendukung kinerja tubuh kita, justru mengantarkan kita kepada sebuah kecelakaan di mana tubuh kita tidak mampu melakukan fungsi secara normal akibat kerusakan dan penyakit yang kita derita akibat kelebihan dari konsumsi makan dan minum. Makan dan minum yang kita lakukan secara berlebihan mengakibatkan kepada surplus energi di dalam tubuh. Yang oleh tubuh, surplus energi ini disimpan dalam bentuk lemak. Dan penumpukan lemak di dalam tubuh inilah yang selanjutnya menyebabkan terjadinya obesitas. Islam sendiri sebetulnya sudah memberikan panduan bagi kita. Terkait dengan makan dan minum, sejatinya di dalam Islam kita bisa merujuk kepada surat Al-Baqarah 168 dan 172. Dua ayat ini mengantarkan kita kepada dua fondasi dasar di dalam makan dan minum. Khususnya terkait dengan objek yang kita konsumsi. Yang pertama adalah halal dan yang kedua adalah thayyib atau baik. Dengan demikian, dalam konsumsi harian kita, dua kriteria ini sebagai fondasi kita dalam melakukan konsumsi. Halal menjadi acuan bagi kita ketika menentukan bahan dasar dari konsumsi kita. Bila dia hewani, maka kita sudah bisa memastikan bahwa seluruh proses mulai dari penyembelihan, distribusi dan pengolahannya sudah sesuai dengan standar halal. Kemudian yang kedua yaitu thayyib atau baik menjadi dasar bagi kita untuk memilih sumbernya. Bagaimana sumber memberikan kontribusi yang baik bagi kepentingan pembangunan kesehatan dan keselamatan tubuh kita. Ingat bahwa di dalam keseharian kita memiliki dua sumber energi utama, yaitu karbohidrat yang diolah menjadi glukosa dan inilah yang menjadi sumber energi kita. Sedangkan thayyib atau baik memiliki makna yang sangat spesifik, di mana objek yang kita konsumsi harus memiliki kontribusi secara spesifik untuk mendukung kesehatan dan keselamatan tubuh kita. Artinya, makan dan minum yang kita lakukan akan mendukung bagaimana kesehatan fisik dan spiritual kita, sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa pakar tafsir yang dapat saya akses seperti Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, Sayyid Qutb, dan juga Wahbah Zuhaili. Dua fondasi dasar halal dan baik atau thayyib ini menjadi acuan yang cukup menarik bagi kita. Kita berpikir bagaimana sumber makanan kita dia harus halal. Kemudian yang kedua, bahwa sumber makanan kita harus baik yang memiliki kontribusi positif. Terkait dengan halalnya sudah tidak ada tawar-menawar, namun pada thayyib dan baik ini yang perlu kita pertimbangkan adalah kontribusi sumber bahan makanan kita terhadap kesehatan dan kelangsungan tubuh kita.
So, sekarang sangat tergantung kepada kita masing-masing. Pilihannya yang mana? Apakah karbohidrat? Namun perlu diingat, sesuaikan dan pastikan kebutuhan energi di dalam tubuh kita. Dan sumber energi yang kedua adalah lemak. Tubuh mengadaptasinya menjadi keton. Nah, pada sumber energi yang pertama, karbohidrat yang secara umum digunakan oleh masyarakat kita. Kita melihat masyarakat kita mengkonsumsi nasi, artinya itu adalah upaya untuk menyediakan sumber energi bagi kinerja tubuh dan oleh tubuh diolah menjadi glukosa. Namun bila kita bayangkan bagaimana ada makan pagi, makan siang, makan malam, belum komponen-komponen yang lain yang kita masukkan, ini berakibat fatal pada penumpukan kelebihan energi yang disimpan dalam bentuk lemak. Dan inilah yang mengantarkan kepada obesitas. Sedangkan yang kedua, lemak itu sejatinya sudah ada di dalam tubuh kita. Sehingga tubuh tidak bergantung dari asupan luar. Tubuh secara otomatis akan mengolah cadangan lemak yang ada di dalam tubuh kita masing-masing. Namun, suplai masih tetap dibutuhkan untuk mendukung bagaimana kelancaran proses degradasi lemak di dalam tubuh dengan asupan protein dan lemak. Selain sumber energi karbohidrat dengan pola konsumsi harian yang cukup masif dan cenderung berlebihan, maka akan banyak menimbulkan persoalan. Inilah yang perlu kita pertimbangkan, sehingga baik dalam konteks konsumsi kita harus berpikir bagaimana kondisi tubuh kita, sehingga pilihan sumber energi ini akan menentukan kesehatan dan keselamatan tubuh kita. Saya pribadi, saya menggunakan lemak sebagai sumber energi harian saya untuk kepentingan kinerja tubuh, sehingga saya minim sekali merasakan lapar. Ketika kita sudah mampu merasionalkan kebutuhan energi kita, seberapa besar kebutuhan, sehingga kita juga akan menentukan seberapa besar suplai yang harus kita berikan kepada tubuh kita, sehingga tidak akan terjadi oversupply yang mengakibatkan obesitas dan beberapa penyakit lainnya. So, memilih sumber bahan makanan yang sesuai dengan kebutuhan kita adalah upaya kita menjaga kesehatan dan keselamatan tubuh kita. Menjaga porsinya dan merasionalkannya adalah upaya untuk mengembangkan kesehatan dan keselamatan tubuh. Sahabat, bila tayangan ini memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menonton tayangan ini hingga akhir. Semoga kita senantiasa sehat dan istiqomah dalam menjalankan lifestyle kita. Lifestyle-mu memberikan pemahaman dan perspektif baru dalam menjalani kehidupan untuk kemanfaatan yang lebih besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.